Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan selalu umur panjang. Semangat belajarnya tetap terjaga ya kakak-kakak, dan jangan sampai kendor karena sebentar lagi kita udah diseminasi tatap muka. Kemungkinan kita di SD 11 atau SD 14. Nanti kita menggunakan sekolah itu sebagai media tempat kita belajar ya kakak-kakak. Oke, kita mulai dari awal. Fleksibilitas pembelajaran. Dua, di sini prinsip Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, masih menggunakan fitur chat, klik present sebelum bertanya. Kalau ada gangguan teknis itu hal yang wajar. Oke, kita mulai dari set kedua. Kita mulai dari yang ini ya kakak. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi sebelumnya kemarin kita udah pernah bahas backward design itu apa, jadi kita lanjut saja ke sesi keempat. Seberapa dalam pemahaman Jadi di sini kita ada namanya backward design atau pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran KHD itu Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum Merdeka. Jadi sebelumnya sebagai pengantar, kira-kira apa yang tersirat di pemikiran Bapak Ibu ketika mendengar tema pengembangan kurikulum Merdeka atau kurikulum PJOK? Kalau kakak-kakak yang sudah tahu atau Kak Tri mungkinan udah pernah di CGP udah mulai pembelajaran seperti ini, kira-kira apa yang terbersit di pemikiran Bapak Ibu ketika mendengar tema pengembangan kurikulum PJOK atau kurikulum Merdeka? Sebelum kita masuk ke sesi-sesi slide selanjutnya, fitur chatnya digunakan kakak-kakak. Memahami penyusunan program Ada yang tahu, Resen, Kak Edi? Mungkin tahu kira-kira apa yang terbersit di pemikiran Kak Edi ketika mendengar tema pengembangan kurikulum PJOK? Agenda di sini kan ada kegiatan selama 2 JP dalam sebagai berikut. Oke, lanjut. Apa perlu lanjut atau gimana nih kakak-kakak? Coba di kolom chatnya diimplementasikan ke kolom chat atau direfleksikan di kolom chat ya kakak-kakak. Kak Edi mau bicara? Silakan Kak Edi. Kak, pengembangan kurikulum untuk PJOK bertujuan untuk mengembangkan keterampilan Kak dan konsep gerakan siswa berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Oke. Berarti kata Kak Edi, pengembangan kurikulum seperti apa Kak Edi? Ulangi Kak Edi. Kak Edi? Saya volume saya kurang tadi Kak Edi. Coba ulangi Kak Edi. Ya Kak. Gimana? Untuk mengembangkan keterampilan dan konsep gerak siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Oke. Berarti untuk pengembangan fisik ya Kak Edi intinya. Jadi terima kasih Kak Edi. Kak Edi sudah merefleksikan pengembangan kurikulum PJOK untuk peserta didik.
dan pengembangan fisik. Oke, Pak Yus atau Pak Supadiono, kakak-kakak yang lain, bagaimana? Sudah diwakilin sama Kak Edi Winarto aja tadi yang menjawab. Oke, jadi PJOK itu adalah sebuah mapel di mana dalam kurikulum pendidikan menegaskan posisinya sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Maka sebagai suatu perjalanan pembelajaran, kurikulum PJOK harus dirancang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik tersebut. Jadi secara sederhana, yang dimaksud pengembangan kurikulum PJOK di sini adalah kegiatan merancang perencanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan kebijakan, ya. Kebijakan itu disusun oleh kebijakan pemerintah, kurikulum merdeka, ya. Kalau kurikulum merdeka itu ada standar isi dan standar proses. Jadi menurut Permen nomor 16 tahun 2022 standar proses, kalau menurut Permen nomor 7 tahun 2022 itu standar isi. Dan Permen 262 tahun 2022 itu tentang struktur kurikulum. Sebagai contoh misalnya tentang CP, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah, itu CP itu capaian pembelajaran. Mungkin Kak Tri di TK dulu ada CP juga ya Kak Tri? Halo Kak Tri? Ada Kak. Ada ya? Berarti memang udah mengikuti kurikulum pemerintah kita. Nah, jadi di CP ini yang harus dimiliki dicapai oleh peserta didik tiap fasenya. Berdasarkan CP inilah guru PJOK kemudian merumuskan TP, tujuan pembelajaran, ATP, dan mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK. ATP-nya juga ada ya Kak Tri di di TK ya Kak Tri? Halo Kak Tri? Ada juga Kak, dari elemen CP, ATP, sampai 7 pembelajaran gitu Kak. Oh, lengkap ya Kak. Oke, berarti sama ya Kak ya. Jadi pengembangan kurikulum PJOK itu tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah terkait kurikulum merdeka yang mana pada tahun ini, tahun 2024 ini sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Berarti kurikulum merdeka ini sudah ditetapkan di tahun 2024. Izin dulu Kak, mau jalan pulang ke rumah. Oh ya Kak, Kak Edi nanti kalau udah sampai rumah masuk aja lagi ya Kak. Terus hati-hati di perjalanan Kak. Terima kasih Kak. Terus selanjutnya, Bapak Ibu juga sudah membaca dan mengekspor materi modul 1.5 mengembangkan kurikulum PJOK di LMS. Tentu banyak poin-poin informasi penting yang dihadapkan terkait kurikulum merdeka. Di sini ada 3 kriteria ya Kak di kurikulum merdeka ini. Mungkin Kak Tri yang sudah pernah mengikuti pembelajaran di CGP, mungkin Kak Tri udah tahu sesi ada 3 kriteria tuh karakteristik. Ada 3 karakteristik. Ayo Kak Tri, tahu nggak Kak Tri? Yang CGP, yang ikut CGP kan Kak Tri. Ada esensial ya Kak Tri mungkin ya. Kalau di kurikulum merdeka itu karakteristiknya ada 3 bagian ya. Yang pertama itu materi yang esensial, pengembangan kompetensi dan karakter, dan fleksibilitas pembelajaran. Jadi lanjut, prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan sebagai landasan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Ya. Menyusun program PJOK yang berkualitas dalam bentuk penyusunan rencana pembelajaran dengan backward design. Lanjut ya. Di tujuan sesi slide keempat ini, ya ini kakak,
agenda kita sesi keempat ini backward design, pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Di sini ada yang mungkin memahami atau yang udah pernah mendengar backward design. Kemarin kita udah ke awal kemarin ada modul 1.2 atau 1.3. Ya, terus pengembangan kurikulum ini sekarang ini kita ke pengembangan kurikulum. Ya, terus pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Ya, jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita ini waktunya 90 menit ya kakak-kakak. Di sini slide ke-5, agenda kegiatan. Kelima ini kita ada backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ya. Jadi kemungkinan kalau pengembangan PJOK yang rekan-rekan sudah mendapatkan poin penting backward design atau desain mundur ini, apa yang sudah kakak-kakak pahami tentang desain mundur ini? Pembelajaran desain mundur atau backward design. Jadi pentingnya ya, backward design ini merupakan pendekatan untuk merancang perencanaan pembelajaran, yakni menentukan satu goalnya, tujuan atau capainya, kita mencapai tujuan kita menjadi pengembangan backward design, pengembangan kurikulum ini, lalu diteruskan dengan bergerak ke belakang. Kedua, menentukan penilaian untuk mengukur goalnya atau tercapainya, keaktifan belajar, strategi, pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau instruksional, instruksi atau pengajaran, ya kakak-kakak. Nomornya berapa? Ya, kita lanjut slide ke 7, slide ke 6. Nih, menurut Bapak Ibu dari skala 1 atau sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Coba kakak-kakak tuangkan, implementasikan ke dalam kolom chat ini. Berapa? Ada skala 1 sampai 10 nih kakak-kakak. Coba kakak penuhin ini di kolom chatnya tentang pemahaman kakak tentang kurikulum ini PJOK. Ya, ada 1 sampai 10, entah 6 entah 7 Coba kakak-kakak langsung boleh raise hand dan langsung bisa menulis di kolom chat. Ayo silakan kakak-kakak. Langsung jawab aja kak. Tri Noviani. Kak Tri 6. Kak Tri memilih 6. Berarti belum terlalu apa ya Kak Tri, nanti Kak Tri jabarkan. Ayo Kak Robi, Kak Tommy memilih angka berapakah tentang pemahaman kurikulum ini Kak? Kak Pepen, Kak Supadiono, ini Kak Tri sudah memilih 6. Berarti mencapai ke 10-nya ada 4 langkah lagi nih. Masih langkah ke-6 Kak Tri. Nah, coba kembangkanlah dulu Kak Tri. Kak Tri sudah memilih angka 6. Coba kembangkan, refleksikan Kak. Kenapa Kakak masih memilih 6? Kenapa nggak langsung 10? Ayo Kak Tri, silakan Kak Tri. Iya, izin kakak. Dengan angka 6 itu karena basic saya memang bukan PJOK. Ya, kalau betul. dibilang kurikulum, saya tahu kurikulum. Cuman Iya. kan kita berbeda
mata pelajarannya. Jadi memang sangat tabu sekali kalau yang PJOK ini, begitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Betul. Awalnya ini Kak Tri ini adalah transisi dari TK ke SD. Beliau dipanggil atau beliau jadi sasaran karena beliau dulu termasuk ke TK, karena ke PJOK ini mengarahnya karena kita motorik dasarnya itu atau namanya yang disebut kemarin sama Kak Tri itu, kita memang dasarnya memang gerak ya, belajar gerak dasar atau gerak kasar kata Kak Tri kemarin, benar. Jadi Kak Tri memilih 6 karena beliau masih tabu dengan PJOK. Cuman Kak Tri ini saya salut sama Kak Tri. Kak Tri sudah ibaratnya mau belajar, tetap tidak mau mundur, alhamdulillah Kak Tri. Ya, karena mungkin Kak Tri ini gurunya, guru kelas, mungkin dia mencakup di kelas saja, tidak ibaratnya PJOK tidak ditangani sama beliau. Jadi beliau menjawab karena 6 masih tabu. Cuman Kak Tri kan tahu nih dasar-dasar gerak dari anak-anak TK dulu sebelum transisi itu. Mungkin Kak Tri sudah tahu ya Kak Tri. Terima kasih jawabannya Kak Tri. Ya, karena jawabannya Kak Tri ini mungkin sangat masuk akal karena beliau adalah bukan guru PJOK intinya. Terima kasih Kak Tri, kita lanjut. Oke, slide selanjutnya ada slide 7. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan menjawab di kolom chat. Ayo kakak-kakak yang guru PJOK, ayo guru PJOK. Kak Elki, Kak Robi, Kak Elviza, Kak Supadiono, Kak Pepen, Kak Tommy, Kak Yus. Ayo kita jawab ini. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Tadi Kak Edi sudah menjawab, karena untuk kegiatan fisik. Kalau Kak Robi bagaimana Kak Robi? Apakah sudah bangun apa belum nih Kak Robi? Ayo Kak Supadiono. Kak Pepen jawab di kolom chat ya kakak-kakak. Jawab di kolom chat. Saya tunggu ini. Ini Kak Habib belum masuk ini. Gimana ya Kak Habib? Apa yang Bapak Ibu ketahui terkait dengan tujuan dari adanya pembelajaran PJOK? Ini PJOK bertujuan sebagai pembelajaran. Kak Elviza udah menjawab. Tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Oke. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Oke, terima kasih Kak Elviza, Kak Tri, sangat bermanfaat karena pembelajaran PJOK sangat diminati peserta didik yang dapat mengembangkan aktivitas gerak pada peserta didik. Udah mulai nih, baru 2 ini, ayo kakak-kakak yang lain. Kak Elviza udah menjelaskan tidak melalui fisik saja, jadi melainkan mengembangkan mental, sosial, dan emosional. Oke, Pak Supadiono sudah masuk. PJOK merupakan bidang ilmu yang berhubungan antara gerak manusia dengan wilayah pendidikan lainnya. Ilmu tersebut mencakup beberapa gabungan dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke. Mantap Kak Supadiono, Kak Tri, dan Kak Elviza udah mulai mengembangkan refleksinya di pemikiran kakak-kakak ini. Mantap. Jadi ayo lanjut Kakak Robi, ayo tuangkan refleksinya Kak Robi. Ini udah ada gambaran ini. Kak Elviza sudah mulai, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Kalau Kak Tri sangat bermanfaat karena PJOK diminati peserta didik.
Oke, mengawal aktivitas gerak pada peserta didik. Oke, ini saya sedikit cerita ya kakak. Kalau menurut kakak Robi udah menjawab, tunggu bentar. Meningkatkan kebugaran jasmani, merangsang perkembangan keterampilan motorik, menurunkan tingkat stres, membuat bahagia. Oke, terima kasih Kak Robi, mantap nih jawabannya. Mulai ya. Ini kalau Kak Tri tadi sangat diminati, ya memang benar ya. Kemungkinan di sekolah-sekolah kakak-kakak dari SD, SMP, SMA atau SMK itu PJOK itu ibaratnya belajar yang sangat mengembangkan pengetahuan yang bahagia ya, yang happy, karena mereka minat mereka udah dituangkan dalam kegiatan pembelajaran ya, PJOK itu ya. Misalnya bola kaki, futsal, voli. Lebih baik mereka belajar PJOK daripada ini menurut survei-survei yang ada ya. Bukan survei aja sih, ini kita sebagai guru olahraga memang kegiatan yang ada di luar lapangan lebih menggambarkan minat mereka ya, karena dari olahraga itu mereka bisa bahagia, menghilangkan stres, kata Kak Robi. Ini udah terjawab nih, Kak Tri sama Kak Robi ini udah mulai nih ya. Jadi kalau dikasih bola mau 3 jam mau 4 jam kemungkinan mereka mau ya, daripada belajar matematika, biologi, fisika atau kimia. Selama itu pasti orang itu peserta didik bakalan nggak terlalu lama ya. KIQ udah juga menjawab untuk mendorong pengembangan keterampilan motorik, kemampuan pengetahuan dan penalaran. Oke, terima kasih KIQ udah mulai KIQ ya. Jadi semuanya yang kakak-kakak tuangkan di dalam kolom chat ini, refleksi yang kakak buat ini, tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah ini itu sudah sangat bagus ya kakak. Mulai dari Kak Elvi, Kak Tri, Kak Supradirno, Kak Robi dan Kak Elki. Jadi mengembangkan refleksi beliau ini, kakak-kakak ini sudah sangat mendorong kita belajar lagi nih ya kakak. Jadi untuk PJOK itu itu coba Kak Yulika ya, Kak Yulika. Sesungguhnya perlu dimaknai sebagai sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat, untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat itu gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Tujuan pembelajaran dan PJOK ini sesungguhnya ada 3 ranah ya kakak-kakak, kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini tadi ada yang motorik, ada yang ibaratnya aktivitas gerak ya, terus pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan mencakup berapa gabungan pendidikan, terus bergerak, meningkatkan bergerak langsung motorik, menurunkan tingkat stres ya. Jadi ini emosional, mengembangkan fisik ya. Jadi semua itu tujuan pembelajaran itu sesungguhnya ada 3 ranah yang bakalan kita kembangkan lagi, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini kakak-kakak udah mulai bagus jawabannya ya kakak. Oke, jadi pengembangan kita sudah mulai ini kakak-kakak. Jadi besok pas tatap muka kita udah nggak canggung-canggung lagi nih, udah mulai menjawab, merefleksikan. Oke, kita lanjut. Menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. 2.
membantu dan memberi dukungan secara dalam memiliki gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. 4. Menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi yang step ke-8 ini memang berat, tidak langsung dia merubah kita. di set kelas 8 ini pembahasan CP-nya ya kakak-kakak, CP yang ada di pengalaman di 2024 ini. Iya. Ini mulai ya kan. Iya. Mengembangkan, menerapkan, betul. evaluasi, membantu dan memberi dukungan, membangun dan menerapkan keterampilan sosial, ya, secara emosional. Ini jawabannya mulai berkembang ya kak. Ini udah termasuk ke ranah sosial dan emosional ini, termasuk ke ranahnya kak Effiza Yusmi tadi udah menjawab ya. Tadi ada yang ngomong gerak nih, strategi gerak ini Kak Robi jadi tadi yang menjawab Kak Robi, Kak Elki, Kak Supadiono ya. Ini Kak Supadiono juga mencakup ini nih jawabannya, ngomongkan sikap positif dan aktif secara jasmani sepanjang hayat ya. Jadi kakak-kakak untuk slide selanjutnya ini termasuk udah CP ya, ini mengembangkan CP kita. Jadi kita lanjut selanjutnya. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada set berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Coba kakak-kakak mulai berdiskusi kita mulai berdiskusi di dalam kolom chat saja, tidak membagi room. Jadi kita diskusi di kolom chat ini. Mungkin terlepas dari kurikulum ini, sama Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran, menjadikan sebagai acuan. Terlepas dari kurikulum nih kakak-kakak. Jadi kakak-kakak coba refleksikan, nanti kita bahas, nanti kita tanya jawab apakah yang kakak buat di dalam kolom chat ini mungkin nanti Kak Tri, saya mungkin itu kurang tepat Pak, jawabannya Kak Robi tepatnya seperti ini, apakah nanti jawabannya Kak Elviza bisa di komen nanti sama Kak Robi ya, silakan buat di kolom chat kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum ini ya, yang kita bahas ini, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Coba kakak-kakak, saya tunggu di kolom chatnya, kita bahas sama-sama. Tapi tidak semua ini ya kakak-kakak, untuk pelajaran menjadikan sebagai acuan ini, mungkin saya akan menyampaikan sedikit ya. Memahami tujuan umum pelajaran PJOK sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran PJOK ya kakak-kakak. Dari tujuan umum, pemerintah menurunkan menjadi CP PJOK ya. Dari CP PJOK, guru menurunkan menjadi TP. Nanti dari TP, guru akan menurunkan ke ATP. Jadi ini kakak-kakak, ini menurut saya nih, kalau menurut kakak-kakak, terlepas dari kurikulum ini, dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu, kakak-kakak memahami dengan baik tujuan mata pelajaran? Ini Kak Tri juga mungkin mata pelajaran yang kakak tempuh aja Kak, yang kita bahas di chat ini ya Kak. Kalau kakak-kakak yang lain kan memang PJOK nih. Coba menurut kakak, refleksikan di chat, kolom chat. Nanti kita mulai memberikan umpan balik antara chat kakak ini atau nanti ke Kak Robi kita memberikan umpan balik. Oke, silakan di dalam kolom chatnya diisi ya kakak-kakak.
Oke, Kak Supadiono, ya mungkin kakak-kakak membaca di kolom chatnya Kak Supadiono nih yang udah direfleksikan, ya diartikan sebagai program iya, ya, cuman ya, iya, diartikan sebagai program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan tersusun secara sistematis, diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kompetensi sosial siswa. Oke, nanti kita tanggapin, tanggapin nanti kakak-kakak. Oke, selanjutnya kakak-kakak, mungkin Kak Tri nih, yang Kak Tri mungkin mau merefleksikan ini. Lepas dari kurikulum ini, Kak Tri ini gimana cara memahami baik tujuan mata pelajaran yang dia tempuh? Ya, silakan. Lalu Kak Supadiono nih yang menjawab. Ayo Kak Robi, Kak Tommy, Kak Elki, Kak Pepe, Kak Liza. Sudah, karena pemerintah sudah memfasilitasi sebagai dasar acuan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan mapel yang diampu dimulai dari kandungan elemen, diturunkan sembilan capaian pembelajaran dan akan menjadi tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan fasenya. Oke, ini saya mau bertanya nih, saya terpancing nih dari catatan Kak Tri nih. Kak Tri ini guru kelas ya Kak Tri? Iya Kak, guru kelas. Jadi Kak Tri sudah memberikan elemen-elemen, terus diturunkan capaian. Kalau di guru kelas itu Kak, elemen-elemen apa aja? Kakak? Memang belum hafal ya Kak, tapi seingatnya ada elemen nilai budi pekerti, jati diri, seperti itu Kak. Jadi nanti setiap elemen itu nanti ada turunan capaian pembelajarannya yang itu kemarin di TK ya Kak ya. Yang ingatnya yang di TK ini sekarang. Karena kalau di TK insya Allah udah ngerti gitu. Jadi nanti sesuai elemen yang misalnya nih jati diri gitu kan. Nanti ada turun lagi menjadi capaian pembelajaran. Di situ baru dijelaskan lagi. Nanti sesudah capaian pembelajaran itu baru guru merancang tujuan pembelajaran itu berdasarkan acuannya yang dari capaian pembelajaran itu. Nah, kalau yang di SD sekarang ini masih belajar ini Kak, masih tahap belajar gitu kan sesuai mata pelajaran. Misalnya ini tadi bahasa. Kalau bahasa itu tadi ada elemennya memahami seperti itu kan. Nanti capaian pembelajarannya peserta didik mampu memahami misalnya bacaan yang diceritakan guru, nanti tujuannya baru dibuat lagi seperti itu, Kak. Iya. Oke Kak, memang ya Kak. Jadi kalau tingkat SD itu mungkin itu pun fasenya kalau untuk TK ini apa ya Kak fasenya? Kalau fase TK itu kan fase pondasi sebagai dasar. Nah, nanti fase A-nya kelas 1 2, fase B-nya 3 4 seperti itu Kak, berjenjang. Oke. Kalau yang kita ini ya Kak Robi, mungkin kita ini fase apa nih Kak ya? Fase E ya. Kelas 1 fase E, kelas 2 nanti fase F ya Kak. Mungkin memang tingkatannya udah berbeda dari yang fondasi tadi ya Kak Tri ya. Oke, terima kasih Kak Tri. Itu udah mulai Kak Tri. Baik Kak. Ini memang kita bersyukur sekali nih ada yang awalnya dari guru TK ini ya. Jadi kita udah tahu nih berarti fondasi dasarnya bangunan ini memang dari Kak Tri nih. Ya Kak Tri. Dari awal Kak Tri mulailah meningkat ke SD. Udah mulailah buat tiang-tiang ya Kakak. Kalau kita nih Kak Robi, kakak-kakak maaf ya, Kak Robi, mungkin Kak Yusmaidi, Kak Supadiono, ini udah mulai ke atas ya, ke atap kita ini sudah mulai melindungi ya Kak dari hujan panas ya Kak. Berarti
dari tingkatan SMA, SMK itu kita udah menjadi pelindung nih, udah jadi atap di atasnya kita. Jadi memang betul-betul dari dasarnya itu memang dari Kak Tri ini, dari TK. Terima kasih ya Kak Tri. Untung aja nih ada Kak Tri nih, jadi fondasinya kelas kita ini ada Kak Tri nih. Jadi mungkin tingkatan SD udah mulai buat tiang nih, buat tiang. Jadi nanti SMP itu udah mulai buat dinding-dinding ini. SMP-nya udah mulai dinding-dinding. Itu ya contohnya ya kakak-kakak kemungkinan ya. Terus baru SMA tingkat kita nih Kak Pase E ini, Pase E, PCF ini mungkin udah ke atapnya, kita yang melindunginya. Oke Kak Tri, terima kasih Kak Tri. Pasenya pase fondasi kalau TK itu ya. Nah, kita udah tahu akhirnya ya kakak-kakak, dari Kak Tri inilah kita tahu dan kemungkinan kita bisa mengembangkan lagi. Berarti TK ini udah udah dasar dan kita adalah tingkatan paling tertingginya. Oke, dari tingkat SD, SMP, SMA. Memang kata Kak Tri benar. Kalau tingkatan TK itu hanya ibaratnya motorik dasarnya, yang motorik kasarnya, berjalan, berlari, kemungkinan olahraganya ya Kak Tri. Kalau kita udah pengembangannya lagi ya Kak Robi, Kak Yus sama Kak Supadiono, tingkat SMP itu mungkin udah pengembangan mulai awal pengembangan. Kalau kita nih terakhirnya pengembangannya. Oke, terima kasih Kak Tri. Ini Kak Elviza juga sudah menjawab. Ya, saya selalu berusaha untuk memahami tujuan pembelajaran dan menggunakannya sebagai panduan dalam pembelajaran. Oke Kak Elviza. Terima kasih jawaban ketiga ini ya Kak Supadiono, Kak Tri dan Kak Elviza. Terima kasih. Jadi kita ini tahu nih dari mulainya Kak Tri masuk di dalam PKG PJOK ini karena dipanggil atau karena memang beliau ini adalah sasaran dari TK. Rupanya beliau sudah transisi ke SD. Jadi untung beliau masih ingat nih dari TK-nya. Oke, terima kasih Kak Tri, terima kasih Kak Supadiono, terima kasih Kak Elviza sudah menjawab. Kita lanjut sesi berikutnya. Kita mulai tadi jam berapa dan mungkin 3:30 lebih nanti kita udah selesai ya kakak-kakak. Kita cuma 90 menit. Oke, selanjutnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, slide 11 atau tujuan-tujuan dan tujuan. Di sini tantangan guru dapat merancang perencanaan pembelajaran itu. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Ayo silakan kakak-kakak. Ini ada pertanyaan lagi, silakan di kolom chatnya. Kakak-kakak satu jawaban juga nggak masalah. Untuk mencapai tujuan umum ini, yaitu pemerintah bisa dalam itu dalam memperkirakan guru atau satuan yang ke-13 ini bagaimana memastikan agar ini ya, pengajar yang mungkin kakak-kakak belum mengisi di kolom chatnya. Jadi kita lanjut aja dalam konteks kurikulum merdeka. Nanti silakan isi aja kakak kalau mau ngisi. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya. Dari memahami tujuan umum pelajaran PJOK, kita diturunkan menjadi CP ya, capaian pembelajaran, ditetapkan pemerintah, lalu guru PJOK menurunkan menjadi TP. Terus kita ini dituntun, tetapi kita dituntun pemerintah nih, tetapi pemerintah memberikan ruang ya
untuk menurunkan CP menjadi TP sesuai konteks kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, ingat 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka itu ada materi esensial, pengembangan kompetensi dan karakter, dan fleksibilitas pembelajaran. Disinilah tantangan guru dapat merancang perencanaan pembelajaran PJOK. Berarti tujuan-tujuannya itu bisa, karena tadi sudah saya bilang kelulusan itu atau pemerintah memberikan ruang untuk menurunkan CP menjadi TP, capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Ya, itu pun kita pandang atau kita lihat dulu dari kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, ini sekolah kita nih banyak berbeda-beda nih kakak, dari tingkatan fase E atau SMA, SMK ke tingkatan yang di SD, SMP atau di TK itu beda-beda ya kakak-kakak. Mungkin pemerintah udah mengajukan, acuannya udah ada, jadi kita tinggal mengembangkan. Ya, di situ juga ada karakteristik, kita harus ingat itu karakteristik utama kurikulum Merdeka itu ada 3, materi esensial, pengembangan kompetensi, fleksibilitas pembelajaran. Ya, jadi itu ya kakak-kakak tujuannya, dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Ini tadi udah dituangkan kalau nggak salah ini dalam chatnya ini. Oh, Kak Habib baru masuk nih. Halo, Assalamualaikum Kak Habib. Baru masuk ya Kak Habib. Tiduran ini Kak Habib. Jadi untuk mencapai tujuan umum ini pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Ya, ini yang saya bilang tadi ya kakak-kakak. Oke, kita lanjutin. Kak Edi udah mulai masuk lagi Kak Edi. Udah sampai rumah kah Kak Edi? Alhamdulillah sudah kak. Alhamdulillah. Hujan kah di sana Kak Edi? Gerimis. Kak Tommy nih, Kak Tommy udah menjawab nih. Bisa kurikulum memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi individu. Oke. Ini tujuannya sama dengan yang saya bilang tadi ya kakak. Jadi kita itu dikasihkan kesempatan untuk mengembangkan fleksibilitas, atau kata kakak itu fleksibel. Jadi kita bisa kita kembangkan menurut sekolah itu masing-masing ya kakak-kakak. Oke, kita selanjutnya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ya. Jadi slide ke-13 ini, bagaimana agar pengajaran memastikan pengajaran kita ini benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ya betul tuh. Sama nih, ya kakak-kakak. Ya. Jadi kita ini tujuan pembelajarannya benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran. Kita seringkali langsung fokus dalam belajar ya kakak-kakak. Jadi kita fokus ke materi nih. Misalnya nih materi hari ini kita sepak bola anak-anak, fokus ke materi. Ya terus aktivitasnya yang dilakukan murid tuh seperti itu terus gitu ya. Jadi karena seperti itu, disinilah tantangan guru dapat merancang perencanaan pembelajaran yang PJOK melalui Big Work Design ya kakak-kakak. Jadi kita bisa merancang pembelajaran itu melalui Big Work Design atau desain mundur
Ya kakak-kakak, penjelasan kemarin kakak-kakak kan ada tahu itu backward design itu ada mengidentifikasi masalah capaian pembelajaran, ada penilaian, pengalaman dan strategi pembelajaran. Itu backward design itu ada 3 kalau nggak salah itu ya kakak-kakak. Jadi coba kita arahkan ke backward design ini kalau soal-soal menyasar tujuan pembelajaran kita, karena langsung fokus kita memang kakak-kakak ke aktivitas pembelajaran yang seperti yang belum tadi saya bilang. Cuman kita ini ya kakak-kakak, jangankan kakak, saya yang ibaratnya udah melakukan menjadikan fasilitator ini, saya juga seperti itu, karena kegiatan di sekolah itu saya juga jadi bendahara. Nah, jadi kegiatan anak ini seringnya ya ibaratnya meluangkan waktu itu sulit ya kakak-kakak. Jadi kadang-kadang udah pembahasan tentang, karena bos panggil sama kepala sekolah, Pak gimana ini tentang pembahasan pada bos, besok kita ada kegiatan ini. Jadi anak-anak nih langsung aja, oh kita materinya ini anak, saya mau cepat ini karena saya mau rapat ini tentang dana bos. Kita langsung ke tujuan materi. Itu ya kakak-kakak, ini kita bukannya saya ibaratnya udah paling top ya kakak-kakak. Jadi saya juga kadang-kadang di sekolah itu ya saya ibaratnya materi itu memang tujuannya langsung ke materi. Sudah selesai materinya baru saya kasih bola kan, baru mereka main, baru saya ikut rapat. Ya seperti itu terus ya kakak-kakak. Kalau sekolah kami ini masih dalam tahap pembangunan, jadi atau tahap perubahan, dari awalnya hanya biasa saja dan semenjak siswanya udah meningkat, jadi dana bos juga udah meningkat, makanya kami mau membuat itu pastinya rapat. Ini kadang-kadang ya saya seperti itu juga kakak, itu enggak saya pungkiri itu kakak-kakak, karena mungkin kesibukan ya dari bendahara bos setiap hari itu kak. Dan akhir bulan itu saya ke Pekanbaru menghadap ke dinas, ya ngadep ke dinas, laporan dana bos. Itulah kakak-kakak. Kadang juga saya juga dalam seminggu itu 2 kali masuk, kadang seminggu 3 kali masuk. Ini nggak saya pungkiri nih kak, saya bukan menutup-nutupi dengan keadaan saya ya kakak. Jadi selama saya belajar di SMK Rekipulim, ini sedikit cerita ya kakak-kakak, itu memang keadaannya ya karena tidak ada yang ibaratnya baru masih honor ya kak, honor, makanya jadi bendahara bos, ditunjuk ke sana kemari, terus pelatihan ya sering disuruh ikut pelatihan, bukan baru 2 hari 3 hari. Nah, itu jarang, kadang-kadang memang benar ya kakak, ini memang betul nggak saya tutup-tutupi ya kak. Saya nitip sama rekan sejawat, ini ada bola, nanti kalau anak-anak tuh minta bola, ini bolanya ya seperti itu ya kakak. Jadi mudah-mudahan yang kakak-kakak yang aktif di sekolah ini besok waktu tatap muka, saya pengennya kakak-kakak langsung menjiwai ya, sebagai gurunya itu langsung menjiwai. Jadi nanti di dalam ruangan itu pertama kita di ruangan buat map pembelajaran, buat apa fungsi map itu. Nah selesai itu baru hari kedua, hari ketiga baru kita melakukan aktivitas di luar lapangan, di luar lapangan. Jadi nanti kakak kembangkanlah pembelajaran yang kakak pernah dapati selama kakak menjadi guru, itu kakak tuangkan. Nantinya saya nilai ya kakak. Mungkin kak, oh pak saya mau permainan gerobak sodor, boleh.
Iya. Saya Pak Robi misalnya, saya mau ini tentang apa nama pembelajaran game atau pembuatan pertandingan mini boleh ya kakak-kakak. Kita kembangkan itu kakak-kakak, nanti pesertanya dari rekan-rekan sejawat atau teman kakak-kakak yang lain dalam satu lokal, kita kembangkan. Itu semua udah dibiayain kakak-kakak, jadi untuk mikirnya jangan terlalu panjang lah, pokoknya harus selesai. Kita besok pertengahan bulan udah ketemu, kita kemungkinan tanggal-tanggal 10-an atau tanggal 7 loh kalau nggak salah, 7 kita udah mulai tatap muka 7 Oktober. Mungkin kemungkinan November, pertengahan November kita udah selesai ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak semua yang mengikuti PPG tetap mengikuti ini, karena kalau bisa kakak-kakak dapat satu dapatlah semuanya. Jadi PKG dapat sertifikat, terus PPG dapat sertifikasinya, kan alhamdulillah itu kakak-kakak ya. Mudah-mudahan kakak-kakak jangan sampai mundur di pertengahan jalan ya kakak-kakak. Oke, itu betul kata Kak Tri udah melambaikan jempolnya. Oke, selanjutnya proses backward design dan pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap dari bawah ini. Ini udah saya terangkan tadi ya, mengikuti CP, metode penilaian, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Mungkin Kak Robi ini banyak strategi ini. Kak Robi ini dalam pembelajarannya yang udah pernah saya lihat, strategi pembelajarannya atau Pak Yus yang lebih senior dari saya ini atau Kak Spadiono itu saya lihat memang bagus ya kakak. Besok itu Kak Yus atau Kak Spadiono dikembangkan nanti di tatap muka kita, seperti permainan apa yang kakak kemarin udah saya lihat, pernah saya lihat kakak ngajar, itu dikembangkan Kak, bagus tuh. Jadi anak-anak happy, anak-anak itu memang berkembang di situ Kak, semua bergerak, tidak ada yang diem ya. Jadi nanti Kak Yus, Kak Spadiono kembangkan, Kak Robi ya. Mudah-mudahan nanti Kak Tri ini nanti saya suruh gini aja lah, Kak Tri ini mengajarnya sesuai dengan kakak aja, nanti kakak-kakak yang lain mengikutin. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak yang lain menerima ya kakak-kakak dengan metode kakak pembelajaran kakak sendiri aja ya. Oke, selanjutnya pesan kunci. Ini ada pesan kunci nih. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya. Ya kakak-kakak, ini aktivitas penyusunan program PJOK. Ini dia Kak. Sini kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Di sini udah kena checklist, berarti yang benar ini ya kakak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Berarti slide 17 ini ya, di sini slide 17 ini penyusunan program PJOK ini ya. Di sini kalau kita flashback ya kakak-kakak, ini kan kurikulum kita nih setiap tahun berganti-ganti ya kakak. Kita belum tahu nih kurikulum yang masa depan ini entah seperti apa nih, tergantung menteri yang baru atau menteri lama atau lanjut, nggak tahu ya kakak-kakak. Jadi kalau kita flashback kurikulum 13 kemarin sebelumnya ini, konten itu sudah ditetapkan, sudah disediakan, misalnya KD 3.1 materinya bola besar, 3.2 bola kecil, terus 3.3 atletik dan seterusnya ya. Tapi dalam Kumer
pemerintah hanya menetapkan CP sebagai standar, ya. CP itu di kurikulum Kumer ini, kurikulum Merdeka ini, capaian pembelajaran itu standarnya sudah standar ya. Jadi tugas guru harus menyusun program PJOK yang relevan, mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah. Jadi kalau dulu di kurikulum 13 itu ya kakak-kakak, kita udah mulai kompetensi dasar KD-nya itu 3.1 ya, 3.2, terus 3.3 tentang atletik. Kalau sekarang di Kumar itu ya kebanyakan CP itu menjadi standarisasi kita untuk menetapkan dari CP ke TP, dari TP ke ATP ya kakak-kakak. Jadi kalau untuk PJOK-nya itu harus menyusun program PJOK yang relevan mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah. Kita udah punya standarisasi dari pemerintah ya kakak-kakak. Jadi kita nggak bisa ngotak-ngatik nih. Ibaratnya kalau dulu nih KD 3.1 permainan bola besar satu materi aja lah kita ajarin tentang bola kaki kah, tentang bola voli kah, ya. Sekarang itu memang udah standarisasinya kita mengikuti Kumer yang baru ini ya kakak-kakak. Jadi kita itu memang sudah ada loh bentuknya, tinggal melanjutin aja dan kita kembangkan lagi kurikulumnya ini. Itu ya kakak-kakak. Jadi CP itu harus dianalisis, memilih mana kompetensinya, mana kontennya, lalu merumuskan TP yang nanti sebagai dasar dalam menyusun modul ajar. Ya itu dia kakak. Jadi kalau kita membuat standarisasinya udah CP nih, kita kembangkan lagi nanti TP. Nanti dari TP ke ATP, jadilah modul ajar. Jadi kakak-kakak, nantinya kakak-kakak itu kalau di tatap muka itu entah hari keberapa kita nanti membahas modul ajar. Ya kakak-kakak, nanti Kak Tri tetap ngikutin modul ajarnya Kak Tri aja, sampaikan lagi ke kami, ke saya. Jadi Kak Tri, ini Kak Tri ini bebas nih mau milih pembelajaran apapun yang kakak pilih, mau dulunya ke TK sebelum transisi nggak masalah, nggak apa-apa juga ya Kak Tri. Tapi lebih baiknya Kak Tri itu ke TK aja lah, karena Kak Tri ini kan dipanggil mungkin gara sasarannya sasaran guru TK. Soalnya kemarin saya pas rapat kemarin di BGP itu pembahasannya memang sasarannya itu ditunjukkan ke guru TK juga. Saya nggak tahu, rupanya di lokal saya ini ada satu orang Kak Tri menjadi pasnya saya, pesertanya saya. Itulah. Jadi saya juga tahu itu fase-fasenya, elemen-elemennya. Oke, slide selanjutnya. Jadi ini kakak kurikulum sebagai standar, manakah yang benar definisi di bawah ini udah ada. Ini kurikulum adalah satuan standar yang mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari mengikuti keterampilan, pengetahuan dan sikap. Oke, selanjutnya. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ini ya sumbernya ya kakak-kakak, sumbernya nih Menteri Kebudayaan dan Riset Teknologi nih di 2002 ini kakak-kakak, pasal 72 nih. Pasal 72, pasal 70 ya, tentang pengorganisasian kurikulum Merdeka. Oke. Di sini ya kakak-kakak, mari kita amati nih
Ya kakak, mari kita amatin ini ya. Komponen kurikulum merdeka berikut terdapat 5 komponen ya yang tadi saya bilang. Jadi nomor catatan kelima ini, jadi kurikulum satuan pendidikan ini sekolah menyusun KOSP ya, di mana salah satu komponen KOSP adalah perencanaan pembelajaran nih. Nomor 5 ini ya KOSP nih ya kakak-kakak. Jadi data semua ya, yang bagaimana Bapak Ibu selama ini? Kurikulum satuan pendidikan KOSP, komponen kurikulum satuan pendidikan berupa dokumen KOSP, karakteristik satuan pendidikan, visi dan visi tujuan satuan pendidikan, pengorganisasi pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ya, sesuai Permendikbud 2002 pasal 70. Ya, ini di sini ada nih, ini di sini ada 72 dan ada 70. Di sini kan ada nih kakak-kakak. Ini kenapa berbeda nih di sini ada yang ngomong 72 dan saya yang bacakan tadi ada 70. Ya, karena karakteristik satuan pendidikan beda. Ya, setiap karakteristik pendidikan kita masing-masing beda ya kakak-kakak, bukannya udah standar itu ya kakak-kakak. Beda-beda visi misi sekolah misalnya sekolah SD, tingkatan SD, tingkatan TK, SMP, SMA, SMK itu beda-beda ya kak visi misinya, dan tujuan satu pendidikan juga beda. Pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran bisa beda, yang penting relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ya itu dia ya kakak-kakak. Jadi yang saya bacakan tadi ada Permendikbud 2022 pasal 70 dan di sini 2022 pasal 72. Ini tentang KOSP. Ini yang kita bahas nih, kurikulum satuan pendidikan ini. KOSP. Jadi di KOSP ini banyak bedanya ya kakak-kakak. Yang tadi pasal 72, 72 dan sekarang ada pasal 70. Ya karena visi misi sekolah itu berbeda-beda ya kak, nggak mungkin sama. Apalagi SMA, SMK, beda itu kak. SD misalnya, atau mungkin di SMK, di SMP, SMP 1 visi misinya gini. Visi misi di SMP 2 gini. Di SD 3 misalnya, beda ke SD 1. SD 1 beda ke SD 2. Itu tergantung visi misi sekolah ya masing-masing. Selanjutnya, ini dia ya, KOSP. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikannya? Tadi sudah saya jelaskan, yang tadi ada 72 dan sekarang ada 70. Ya, jadi agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak Ibu dapat menyusun program relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ya, jadi kakak-kakak, KOSP itu di setiap sekolah kakak-kakak beda-beda gitu ya kakak-kakak. Jadi jangan bilang wah kita satu visi misi nih, tidak ya kakak. Sekolah SD, setiap SD 1 kak itu nanti SD 2 kak SD 3 itu beda-beda kakak, sesuai kultur kita masing-masing ya kakak-kakak. Slide selanjutnya, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ayo kakak-kakak, coba dituangkan di kolom chatnya kakak-kakak. Slide 21 ini nanti ada 3 pertanyaan nih sampai slide 23 ini ya kakak-kakak. 21 dulu. Slide ini, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagian dari pembangunan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kakak-kakak, slide chatnya dipenuhin. Apa ada yang sholat? Ya silakan sholat dulu.
Kakak-kakak. Ayo Kak Edi, kalau mau resen langsung Kak Edi. Ini Kak Edi nih yang sering resen ini. Atau mau di kolom chat juga nggak apa-apa Kak Edi, Kak Tommy. Ayo kakak-kakak yang lain. Nah, kita kira kali Yunida, ada yang mau ditambahkan? Kak Yunida? Iya, kakak utarakan lah di kolom chat, ketik di kolom chat. Konsepnya diisi. Tuh orang aja Kak yang kita bahas ini Kak, ini udah mau sampai setengah 4. Kita hanya 90 menit ini kakak-kakak. Nanti takutnya kelamaan. Ke dalam proses Satu aja ini. Ayo Kak Edi, langsung aja Kak Edi. yang sekarang Ini ada 3 pertanyaan soalnya Kak Edi. ini, Kak. Kak Supadiono, ayo langsung raise hand, langsung ngomong, langsung Kak Habib. Mana nih Kak Habib? Ini kita pertanyaan Nah, ayo Kak Tommy. Kak Elki, ayo dituangkan di chatnya, di kolom chat. Itu semua ke dalam proses membangun kurikulum mata pelajaran PDOK yang sekarang berlaku. Utarakan guru menyusun alur PP dalam satu fase atau disebut APP sama aktivitas yang akan dijadikan dasar sebagai pembuatan mobil ajar atau SP. Ini Kak Elviza udah mulai menjawab. Saya melibatkan siswa dalam proses merancang program PJOK. Saya ingin memastikan bahwa program PJOK yang saya rancang relevan dan menarik bagi siswa. Oke Kak Elviza. Selanjutnya, ada satu lagi, ayo. Dua konteks tiga. Selanjutnya, Kak Tri boleh. Kakak-kakak yang lain, ayo Kak Tommy, Kak Edi, Kak Yus, atau Kak Supadiono. Ini ya, mungkin saya langsung saja, kita nggak mau lama-lama ya. Jadi mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Jadi di sini nih, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Tentu perlu. Kita ini selama ini pernah terlibat ya. Kita semua kakak-kakak ini terlibat penyusunan program ya kakak-kakak. Pastinya bakalan dibagi ya. Ini penjas, ini bahasa Indonesia, ini apa? Itu kita ruang lingkup penjas tuh kita membuat kurikulum, membuat modul ajar sendiri ya kakak-kakak. Oke nih ada jawaban nih. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai kepercayaan diri, sportif, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, pengendalian diri, kepemimpinan, dan demokratis dalam melakukan aktivitas jasmani dan olahraga. Dengan pendekatan holistik, ini dia nih. Dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial murid. Oke, sosial emosional ya mungkin ya kakak. Oke, ini udah terjawab ya kakak-kakak. Meletakkan landasan karakter moral, ya. Terus melalui internalisasi nilai-nilai kepercayaan diri, sportif, jujur, ya. Inilah orang PJOK nih ya kakak-kakak. Kakak-kakak, kalau PJOK ini kita dituntun untuk pertama sportif, jujur, ya, kerjasama. Semua dalam kegiatan olahraga bagaimanapun, anak-anak itu mengembangkan kerjasamanya ya. Terus jiwa kepemimpinannya, kita ada kepemimpinannya anak-anak itu ya kakak-kakak peserta didik itu.
Kita buatlah misalnya Ya, satu pertandingan, lebih mendekati ya, Kak, ya. mini pertandingan. Lebih dekat. Di situ ada misalnya nanti ada pelatihnya, nanti ada pemainnya, ada atletnya, kan, ada wasitnya. Nanti dalam satu mini game itu kita kembangkanlah gitu. Mana yang lebih bertanggung jawab timnya, mana yang lebih jujur timnya, mana yang lebih sportif timnya. Ya betul kata Kak Supadiono ini ya. Ya, jadi kita itu mengembangkan jati diri kita sendiri. Ada enggak nih peserta didik ya mengembangkan jiwa kepemimpinannya di diri dia. Iya. Jadi kerjasama ya. Oke, bagus Kak. Terus dengan pendekatan holistik loh ini, pendekatan yang holistik. Benar nggak? Ini keren ini kali Kak. Kalau Kak Robi, pendekatan yang Kak Robi bilang pendekatan holistik itu memang benar Kak Robi. Jadi mempertimbangkannya itu seperti apa Kak Robi? Bisa langsung dijawab Kak Robi? Atau dituangkan di dalam konsep juga nggak masalah Kak Robi. Ini Kak Edi juga menjawab. Dalam merancang program PJOK, saya sering mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik. Oke. Dengan mempertimbangkan minat dan bakat tersebut, kita dapat merancang program PJOK yang bisa menjadikan peserta didik. Oke. Mantap nih. Terus selanjutnya meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik akan sehat dan bugar, mengembangkan keterampilan sosial peserta didik akan belajar menghargai keperbedaan, bekerja sama dan berinteraksi dengan sehat. Oke, mantap Kak Habib. Cara pandang secara keseluruhan. Oke, ya itulah. Ya, jadi dengan pendekatan holistik itu memang tujuannya sama. Nanti akan ke pendekatan yang namanya menyeluruh ya. Jadi cara pandang mereka itu menyeluruh ya kakak-kakak. Memang benar kata Kak Robi, Kak Habib dan Kak Edi sangat bagus menjelaskan di grup di kolom chatnya. Makasih. Kak Yus, yang jelas untuk pengembangan kurikulum PJOK harus disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik yang sedang tren dan disesuaikan juga kondisi sekolah. Oke. Kak Yus sudah mulai menjawab. Oke Kak. Memang kita ini harus memang betul-betul, apalagi kurikulum merdeka ini diarahkan memang ke peserta didik ya. Jadi peserta didiklah yang menentukan, jadi kita juga harus mengikuti peserta didik ya. Minat mereka kita ikutin ya kakak-kakak. Itulah pengembangan kita sekarang. Oke, terima kasih Kak Robi, Kak Yus, Kak Habib. Jawabannya Kak Edi sudah menjawab sama Kak Supadiono dan Kak Giza. Oke, kita selanjutnya. Di sini apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ayo, 1 orang, 2 orang, ayo silakan. Silakan. Apa saja selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ayo. Udah mulai berkembang ini. Udah mulai semangat ini. Ayo kakak-kakak. Nanti kita nggak ada waktu lagi. Ini sebentar lagi nanti slide-nya sekitar berapa set lagi. Slide kita itu ada 30 cuman Kak. Nah, jadi ini 22 ya. 8 slide lagi nanti kita cepatin, yang penting ada nih. Beberanian. Apa nih Kak Supadiono? Belum selesai nih Kak Supadiono. Saja sama ini Bapak. Ya Kak. Salah nih, keberanian bukan beberanian. Ya Kak, lanjut Kak. Apa langsung menjawab nih Kak Supadiono? Oh gitu. Ya. Salah satunya kerja keras, toleransi, disiplin serta kerjasama. Oke Kak, ayo sudah mulai. Ayo Pak Supadiono. Ya ini salah satu yang nilai yang
dipegang itu keberanian siswa untuk mencoba. Itu yang paling bernilai ya, Iya, menurut Kak Supadiono. iya. Oke. Keberanian. Contohnya Keberanian apa itu Kak Supadiono? Keberanian yang kakak nilai itu apa contohnya? Olahraga apa? di semua cabang, bukan di semua cabang, bukan salah satu cabang. Seumpamanya kita melakukan pembelajaran bola voli. Iya. Nah, anak dikasih bola, siapa yang berani mencoba? Servisnya kayak apa? Seumpamanya kayak gitu. Nah, habis itu dia melakukan. Nah, bagi yang dia berani dan gerakannya bagus sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga enggaknya udah mendekati. Nah, itulah yang nilai plusnya sendiri. Satu lagi, penilaian tidak harus anak itu pandai. Dia mencoba yang berani, yang walaupun nggak betul gerakannya, tapi berani mencoba. Oke, betul Kak. Jadi kalau menurut Kak Supadono udah mengarah mungkin pandangannya anak-anak, jadi penilaiannya itu dinilai dengan keberanian. Oke, memang benar Kak Supadiono, itu pengalaman di sekolah saya di Rakit Kulim begitu juga Kak. Kebanyakan kalau perempuan itu memang ada malu-malunya. Cuman mereka itu memang berani, tapi takut salah. Maka mereka nanti menyampaikannya di ujung pembicaraan. Sebenarnya saya berani Pak, cuma saya takut salah jawabnya. Itu ya, betul kata Kak Supadiono, keberanian. Tadi kata Kak Yus, kerja keras, toleransi, disiplin, serta kerjasama. Oke, ini termasuk nih, ini udah termasuk P5 ini Kak ya. Jadi disiplin, kerjasama, gotong royong, itu udah termasuk P5. Oke, makasih Kak Yus, udah bener. Saya merasa hal yang paling berharga yang dipelajari murid di kelas PJOK adalah keterampilan motorik dan kemampuan fisik. Mereka belajar bagaimana menggerakkan tubuh mereka dengan lebih baik, meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan. Oke, terima kasih Kak Elviza. Kak Tri ini belum ada jawaban ini Kak Tri. Biasanya Kak Tri paling cepat nih. Kak Robi, keterampilan fisik, kerjasama, kesehatan, dan kebugaran, nilai sportivitas, disiplin, keterampilan dasar. Oke. Jadi memang benar. Jadi semuanya ini jawabannya sangat benar ya kakak-kakak. Jadi kalau tanpa keberanian, mereka tidak akan mau mempraktekkan. Betul kata Mas. Terus kata Kak Yus, kita harus kerja keras, toleransi, dan disiplin. Harus bekerja sama dan gotong royong. Memang betul. Kalau kita membuat tim atau mini game, atau anak-anak kita suruh buat mini game, saya memperhatikan. Coba kamu buat mini game, kamu jadi panitia, penyelenggara, kamu jadi pemain, kamu jadi wasit. Itu memang kita mengarahkan mereka itu menjadi tanggung jawabkah mereka, nilainya itu disiplinkah mereka, bekerja samakah mereka, sportivitaskah mereka, kata Kak Robi. Betul. Terus nih kata Kak Edi nih, rasa saling menghargai. Karena dengan perasaan saling menghargai, mereka akan bisa menerima perbedaan di antara teman-temannya yang beda dengan dirinya sendiri. Betul Kak Edi, kita saling menghargai. Nilainya itu ya, penilaian saling menghargai antar teman sejawat. Ya Kak Tommy, meningkatkan kesehatan fisik, mengembangkan keterampilan motorik, mendorong gaya hidup sehat, meningkatkan disiplin, dan membangun karakter anak. Ya, oke, memang mantap Kak Tommy, Kak Edi, Kak Rodi. Jadi semua penilaian itu, ya kakak-kakak, memang kita arahkan ke peserta didik. Ya. Apakah memang dia disiplin? Apakah dia memang sportivitas? Apakah dia memang kesehatan fisiknya menurun? Apakah mengembangkan keterampilan motoriknya dia bagus? Terus gaya hidup sehatnya dia bagus? Ya, itulah. Jadi kita menilai mereka ini memang untuk tujuannya ke peserta didik. KLQ udah menjawab. Dalam pelajaran PJOK ada beberapa hal yang dianggap bernilai untuk dipelajari oleh murid. Di antaranya keterampilan fisik, kerjasama tim, ya benar. Nilai sportivitas dan disiplin, ya bakalan semua
pembelajaran PJOK memang kita harus menuntun anak-anak itu menjadi sportivitas, tanggung jawab, disiplin, ya, kerja keras. Itu memang kakak-kakak udah mengembangkan semua jawabannya, sudah mulai nih kakak-kakak. Terima kasih, jawabannya sangat-sangat bagus. Kak Elki, Kak Tommy, Kak Edi, Kak Robi, Kak Elvida, Kak Yus, dan Kak Subadiono. Ini udah mengarah ke pembelajaran PJOK, ya, penilaian pembelajaran PJOK. Terima kasih kakak, kita lanjutkan. Nanti takut kita kesorean ini kakak-kakak. Mantap kakak-kakak, masih ada aktivitas yang lain. Oke, ini ada satu pertanyaan ini. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Ayo kakak-kakak, 1 orang, 2 orang, 3 orang, silakan dituangkan di kolom chat. Oh, Kak Habib udah mulai nih. Kak Habib ini jawabannya aktif, membantu siswa untuk beraktivitas secara aktif, relevan, ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari, menyenangkan, membuat siswa bahagia dan termotivasi, berpusat pada siswa, memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan cara mereka sukai, kualitas, menggunakan sebagai sumber daya dan pendekatan yang efektif. Oke, terima kasih Kak Habib. Ayo, ini pertanyaan yang selanjutnya Kak Habib. Kita nanti habis jam 4 aja ya kakak-kakak. Ini kita habiskan dulu. Ini ada yang harus direfleksikan lagi, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ayo silakan Kak. Dijawab di kolom chatnya kakak-kakak. Jadi kita langkaui ini pengembangan program PJOK untuk masyarakat Papua. Ini nggak usah. Oh yang ini kita baca ya nanti ya kakak-kakak. Ayo kakak-kakak. Ini lagi refleksi lagi. Refleksikan. Oke, Kang Edi sudah menjawab. Dengan mengidentifikasi apa yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman sehingga dapat mendapat inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai dan sesuai kebutuhan peserta didik. Oke. Iya. Kakak Edi sudah mulai menjawab dengan mengidentifikasi apa yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman. Ayo kakak-kakak yang lain. Berarti kakak-kakak itu menginspirasi dan ide baru, kita membuat inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum. Oke Kak Edi, terima kasih jawabannya, sangat bagus. Oke kakak-kakak silakan lanjut mengechat menjawab di kolom chat ini. Saya lanjut dulu ya kakak-kakak, waktu udah mulai mendekati. 6 faktor yang di sini slide ke-24 ada slide 24 ini faktor yang mempengaruhi. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, dan teknologi. Dalam menyusun sebuah program PJOK, misalnya kita anggap kita menyusun silabus nih, ya. Di situ kita ini ada waktu yang mempengaruhi kita nih, ya. Ini tentang waktu nih. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu efektif, alokasi jam pelajaran, cakupan itu yang nanti misalnya kakak-kakak kita menyusun silabus, ya. Kita ada waktu nih, nomor 3 itu waktu. Kita silabus kita itu kebanyakan sekarang itu ada yang namanya yang menyusun, takutnya ini silabus menyusun waktunya pas perkenaan di hari libur, ya, waktunya gimana mengaturnya lagi. Inilah ya kakak-kakak yang mempengaruhi faktor kita
pengembangan program PJOK itu ada 6 ya. Waktu itu yang payah kita handle ya kakak-kakak. Kadang-kadang di waktu PJOK itu banyak yang menggunakan waktu kita nih, misalnya ada pertemuan karena di dalam silabus kita itu kebanyakan kita ini hanya permainan, pemikiran guru-guru yang lain kan hanya main aja nih gitu kan. Jadi mereka ada yang mengambil jam kita, misalnya kalau di tempat saya ini kan kejuruan ini kakak-kakak, jadi ada namanya penilaian, orang-orang itu menilai kejuruan, misalnya jadi ada yang namanya bercocok tanam, minta waktunya ya Pak Robi sejam 2 jam, nanti kebablasan, jadi hilang waktunya saya, gitu ya kakak-kakak. Kalau di SMK itu seperti itu kakak-kakak. Jadi alokasi waktu itu sebenarnya kita dibuat silabus itu pun nggak terkejar waktunya. Makanya ini ya termasuk ada 6 faktor yang mempengaruhi kita ini ya kakak-kakak. Terus teknologi. Sebagian besar di guru-guru PJOK ini kita kebanyakan karena kita sering praktek ya kakak-kakak, bukannya apa ya kakak-kakak. Kalau namanya kita kemajuan teknologi kita ini terus dipacu nih, misalnya kayak seperti ini ada program PKG, ada program PPG, jadi kita ibaratnya bermain teknologi. Jadi kalau PJOK ini memang kurang kita ini dapat aplikasi suruh pakai, tapi nggak ada nih apa namanya tuntunan. Ini cara-caranya gini loh, cara makainya. Kita kebanyakan bingungnya kalau PJOK ini ya kakak-kakak. Jadi itulah yang sering kita temui di lapangan ya. Kita karena kita sering praktek, beda sama guru-guru yang lain, sering keluar kota, pelatihan ini, pelatihan itu, pelatihan ini, pelatihan itu. Jadi kita yang PJOK yang jarang-jarang pelatihan ini yang susah menerima teknologi. Karena kalau pelatihan itu kita dibawa, insya Allah ya kakak-kakak. Kalau kita nggak dibawa ya kayak ginilah kita terkena di teknologi. Oke, ini Kak Elviza menjawab, mengintegrasikan metode pembelajaran, gunakan metode pembelajaran yang aktif, interaktif dan menarik bagi siswa. Oke Kak Elviza. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya kita sedikit lagi ya kakak-kakak, udah mau hampir jam 4. Di sini aktivitas 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Jadi Ki Hajar Dewantara 3 karakteristik. Ayo kakak-kakak siapa yang tahu 3 karakteristik? Ya tadi sama ya. Kita berpacu sama kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka berpacu ke KHD, Hajar Dewantara. Jadi fokus pada materi esensial, pengembangan kompetensi, karakter, dan fleksibilitas pembelajaran. Itu dia kakak-kakak. Kita lanjut. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ayo, kata kunci ini kakak-kakak. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kakak-kakak apa aja kata kunci? Ya itu ya kakak-kakak yang tadi, yang saya bacakan barusan tadi. Fokus pada materi esensial, pengembangan kompetensi dan karakter, fleksibilitas pembelajaran, ya kakak-kakak itu yang kata kunci yang sering kali kita sebut tadi, yang saya sebut tadi. Oke, kita selanjutnya nih, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni fokus pada esensial. Inilah dia kakak-kakak, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Fleksibilitas pembelajaran, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ya. Di slide 28 ini,
mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengenai Jadi kita saling berbagi dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ya, jadi terdapat pemikiran KHD terkait dasar-dasar pendidikannya yang masih sesuai dengan kurikulum merdeka, misalnya pendidikan untuk semua. Ini kata Pak Ki Hajar Dewantara ya kakak-kakak. Pendidikan untuk semua, pendidikan untuk berbasis budaya, pendidikan holistik yang kata Kak Robi bilang ini berpacu ke Pak Ki Hajar Dewantara nih Pak Robi tadi. Pendidikan berkarakter, pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Ya itulah ya yang Ki Hajar Dewantara itu pendidikan secara yang holistik tuh. Kakak-kakak itu Kak Robi tadi bagus jawabannya, memang itu berpacu ke kurikulum merdeka Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kita selesaikan sesi ini. Oke, dan di sini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, ini sumber halaman 10 2002 dari Dewantara 1936. Nah, ini dari Pak Ki Hajar nih. Ya. Jadi Pak Ki Hajar itu mau menuntun kodrat manusia itu apa? Ya, kakak-kakak. Jadi kita itu memberikan kodrat untuk anak-anak itu tumbuh kekuatan. Ya. Jadi dari sini aja hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini mengacu ke olahraga ya kakak-kakak. Makasih kakak-kakak. Ini kita sudah pada akhir sesi ini sudah dapat memahami 3 karakter utama kurikulum merdeka serta terkaitnya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, beserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, beserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dan back condition. Oke kakak-kakak, sebelum kita tutup, mari kita foto dulu kakak-kakak. Silakan hidupkan kameranya kakak-kakak. Kakak-kakak. Oke, Kak Albi, Kak Pepen, ayo hidupkan Kak Tri. Ini Kak Tri tidur nih atau sholat nih? Kak Robi, Kak Tommy, Kak Edi Winarto, silakan hidupkan kameranya Kak. Kita udah sudahi dulu nih, waktunya udah mulai habis. 1, 2, 3. langsung dari situ gimana kendala nggak ada loh, yang lainnya mereka berusaha sendiri. Oke kakak-kakak, saya matikan presentasinya atau rekamannya. Ada pertemuan KHD dari birokrasi mereka dapat tugas, ya tugasnya dibuat sendiri.